Ya, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana menjalankan Graphite Prism. Graphite Prism yang akan saya gunakan adalah versi 9.4 ya, yang belum lama dirilis. Graphite Prism tampilannya seperti ini, dan biasanya ketika kita menjalankan Graphite Prism, maka di depan sini itu ada tampilan yang menunjukkan jenis data yang bisa dioperasikan, bisa dianalisis dengan Graphite Prism. Ini paling tidak ada 8 jenis data XY, kemudian data per kolom seperti ini. Ketika kita melakukan pengukuran dari rancangan percobaan, kemudian ada pengelompokan ya. Kemudian ada contingency table seperti yang kita biasa lakukan di Chi-square test, for example. Kemudian ada survival analysis, Kaplan-Meier, dan seterusnya. Kemudian ada part of whole, kemudian ada multiple variable, termasuk di sini adalah regresi berganda. Kemudian yang terakhir itu nested ya, yang juga bermanfaat kita gunakan analisis data. Graphite Prism ini termasuk salah satu piranti lunak analisis data yang sederhana dioperasikan, karena dia juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang ada di sini misalnya, dan kita bisa kemudian mendapatkan video atau tutorial melalui websitenya yang sudah terhubung secara virtual. Ya, kemudian kita juga bisa membuka data yang sudah kita gunakan di sini atau yang ada di lab archive. Kemudian kita juga bisa melakukan cloning terhadap graf yang kita telah gunakan. Nah, untuk contohnya itu saya akan mulai menunjukkan dengan kita misalnya mempunyai data atau punya data contoh, ataupun kita ingin membuat data XY. Kita datang di sini, kemudian kita akan memulainya dengan sampel data multivariable. Kalau kita ingin membuat yang baru, maka kita klik yang ini ya, seperti ini. Jadi kita masuk saja di start, kemudian kita akan menggunakan data misalnya untuk simple linear regression ya, tentang ini. Kita klik ini, oke. Ini jadi ini datanya, data contoh, dan kita bisa kemudian melakukan penganalisan dengan menu-menu yang sudah pull down menu yang sudah di sini, yaitu ada file, edit, view, insert, analyze, change, arrangement, dan seterusnya. Nah, untuk latihan kita ini kita akan konsentrasi di sini sekarang, karena kita sudah memasukkan data ada di sini. Oke, data contoh. Nah, data contoh ini juga bisa dilengkapi dengan sumbernya ya. Kemudian penjelasan mengenai, dan biasanya kalau kita ingin menambahkan sesuatu kita menggunakan ini floating allocator, dan kita bisa taruh di sini data contoh misalnya. Oke. Nah, cara mengoperasikannya ini sangat mudah, dan ketika kita sudah memasukkan ini, maka data yang ini adalah kolom X, ini adalah kolom Y ya. Kita akan melihat simple regression analysis untuk data yang ini ya.
atau tujuan dari pembelajaran ini tentunya adalah bagaimana kita akan menggunakan linear regression untuk melihat straight line fit dari data yang kita miliki, yaitu data X, yaitu kalau di contoh sini adalah persen C20 sampai 22 poly unsaturated fatty acid, kemudian insulin sensitivitas, ya, sensitivitas insulin. Cara melakukan analisisnya adalah sederhana, kita hanya klik yang ini, kita kemudian non-linear regression, curve fit, begitu kan? Atau kita simple, nah, kita pilih simple saja dulu. Hanya ini yang kita butuhkan, karena ini memang merupakan X analysis seperti ini. Sementara petunjuk yang lain itu semua adalah kolom analysis yang saya sudah sebut ini. Di depan ada paling tidak 8 jenis data yang bisa dianalisis dengan Graphite Prism ini. Dan kita hanya klik ini. Oke. Kita biarkan saja dulu, karena ini hanya contoh adalah apa atau kita bisa taruh sini show confidence, kita bisa juga taruh residual plotnya di sini, ya, beberapa plot. Yang lain kita biarkan default saja, dan kemudian kita klik ini. Ini hasil perhitungannya. Oke, ini hasil perhitungannya. Slope-nya ini, intercept-nya ini, ya, satu bagi slope ini hasilnya. Standard error untuk slope dan intercept ini, ya, ini adalah confidence intervalnya dengan slope berkisar antara ini sampai ini. Demikian juga kemudian goodness of fit-nya yang dituju bisa dilihat melalui R square, itu adalah yang ini. Kemudian pengujian kenyataan hubungan terhadap nol, itu misalnya yang menggunakan pendekatan F, itu ada di sini. Dengan p-value ini, dan didapatkan bahwa ini apakah ini signifikan, ternyata hasilnya adalah signifikan. Kemudian persamaannya adalah A sama dengan ini, ya. Ya. Kemudian kita bisa melihat simple regression-nya ini, ya, ini misalnya oke. Ini hasilnya, ya, ini adalah hasil grafis dari simple linear regression ini. Kalau kita mau melihat residual ini residualnya. Okay. Nah, ada kelebihan dari ini, dari Graphite Prism adalah kalau kita mau kembali ke sini, yang ini kita bisa langsung mengedit, misalnya memperbesar skala dari hasilnya. Oke, kemudian kita cara melakukan editing di sini adalah kita klik 2 kali, kita bisa langsung mengedit ini. XCS, kita bisa langsung edit ini. Simple regression dari apa? Oke, ya, ini kita bisa tarik ke sana, kita bisa ke bawah kan ini. Oke. Kemudian karena ini hasilnya secara grafis itu adalah journal ready, maka kita bisa kemudian kita mengirimkan ke Word hasil. Nah, dan ini sudah ini kita bisa lihat di Word, ya. Dia embedded di sini. Okay. Atau ke PowerPoint juga bisa, ya. Seperti ini. Oke, ini sudah ada di PowerPoint, ya. Kita bisa sesuaikan tentu saja, dan seterusnya. Oke, demikian pengenalan awal dari Graphite Prism yang sangat mudah. Nanti kita akan lanjutkan dengan pengenalan berikut. Selamat pagi.